Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, al-khusunul mu'minina minasyaitan salasun, al-masjidu khisnun wa dzikrullahi khisnun wa qiraatul Qur'an khisnun. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Musuh utama manusia itu adalah nafsu dan setan. Musuh utama manusia dalam hidup ini adalah nafsu dan setan. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita, bisa membackup dan membentengi diri kita supaya tidak dijerumuskan oleh setan dan pasukannya? Karena setan dan pasukannya itu nyata-nyata sudah berikrar di hadapan Allah, la ughwiyannahum ajma'in, anak cucu Adam akan aku sesatkan semuanya. La ughwiyannahum ajma'in, digoda dari arah selatan, digoda dari arah utara, timur, barat, atas, bawah, dari segala penjuru setan, khususnya ketika menjelang sakaratul maut. Ketika menjelang sakaratul maut itu yang datang bukan setan biasa, tapi profesor dokter setan yang sudah pengalaman menjerumuskan anak cucu Adam. Makanya kita harus punya benteng untuk menyelamatkan diri kita dari tipu daya dan godaan setan. Oleh Allah disebut innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang paling nyata. Dari Ka'ab bin Ahbar ada 3 benteng manusia untuk melawan setan dan pasukannya. Ini kita harus pegang supaya kita selamat. Apa 3 benteng manusia untuk melawan setan dan pasukannya itu? Pertama, al-masjidu khisnun, yaitu masjid. Jadi orang yang senang memakmurkan masjid, dia akan dibentengi oleh Allah, tidak gampang digoda oleh setan. Dan orang yang masuk ke masjid itu imannya dikuatkan oleh Allah. Setiap orang yang pergi ke masjid, Allah menambah keimanan kita. Itu disebut sendiri oleh Allah dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang makmurkan masjid, Allah akan menambah keimanannya. Nah, salah satu cas kita supaya iman kita meningkat adalah memakmurkan masjid. Jadi benteng manusia untuk melawan setan yang pertama adalah masjid. Semua masjid sama. Masjid Al-Ikhlas, Masjid Aqaba, Al-Akbar, semuanya sama, kecuali 4 masjid yang beda. Kecuali 4 masjid yang beda. 1 Masjidil Haram, 2 Masjidin Nabawi,
3 Masjidil Aqsa dan 4 Masjid Kuba. Selain 4 itu sama. Itu yang pertama, benteng melawan setan adalah masjid. Yang kedua kata Ka'ab, wa dzikrullahi khisnun, berzikir kepada Allah itu adalah benteng setan. Nah, makanya kita ini jangan lepas dari zikir, dan diajarkan oleh Nabi setiap gerak kita itu ada doa dan zikirnya. Kita tadi dari rumah keluar disuruh doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Masuk masjid diajari Nabi berzikir dan doa, Allahumma firli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Ketika duduk di masjid diajari nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nanti keluar masjid diajari Nabi, Allahumma firli dzunubi waftahli abwaba min fadlik. Terus setiap gerak kita diusahakan zikrullah. Zikir yang paling gampang ya zikir singkat, namanya Asmaul Haq. Allah, Allah, Allah. Setiap kita keluar masuknya nafas, Allah, 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 Allah. Nah, ini ada pimpinannya zikir. Itu zikir-zikir bermacam, tapi ada zikir yang paling utama, rajanya zikir. Apa rajanya zikir itu? Yang kita baca tadi. Kata Nabi, afdalu dzikri la ilaha illallah. Jadi rajanya zikir, ribuan kalimat zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya kita biasakan selesai sholat jangan langsung kita berdiri, banyak zikir, terutama zikir la ilaha illallah minimal 3 kali. Kalau ada waktu 33, ada waktu lagi 101, ada waktu lagi 165 zikir la ilaha illallah. Di masjid ini dibiasakan 101 setiap selesai sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ketiga, benteng manusia dari setan itu apa? Kata Ka'ab, wa qiraatul qur'ani khisnun, membaca Al-Quran itu adalah benteng melawan setan. Makanya kita banyak membaca Al-Quran. Dan orang yang baca Quran itu ada 3 tingkatan. Orang yang baca tanpa wudhu, 1 hurufnya pahalanya 10. Orang yang baca Al-Quran punya wudhu, 1 hurufnya pahalanya 50. Orang yang baca Quran dalam sholat itu 1 hurufnya 100. Ini yang paling tinggi. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini tentang 3 benteng manusia melawan setan dan nafsu. Yang pertama adalah masjid, yang kedua banyak zikir kepada Allah, dan yang terakhir adalah membiasakan untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diberi ma'unah pertolongan oleh Allah sehingga mampu melaksanakan 3 benteng ini dengan sempurna. Amin Allahumma amin. Mari kita tetap kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.